Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Mas Agung. Coba dilatih share screen-nya coba. Saya. Iya Bu. Sambil Ini nunggu yang lain ya Mas. iya Bu. Dari ini share screen-nya biar begini aja ya Bu. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum Mbak Irwan, Bulia, dan Mas Agung, serta yang lain. Waalaikumsalam Bu Waalaikumsalam Ibu. Eli. Waalaikumsalam Bu Eli. Iya, Pripun kabarnya Bu Eli? ini Ki, Alhamdulillah, walaupun serak-serak, Bahus gerok Bu. biasa lah. Ada Oke. mungkin awannya gitu. Saya juga seri tenggorokannya Bu sama. Nih Mbak Oke, Usna jadi toh, kayak radang gitu ya Bu rasanya ya Bu. Terus gembreges gitu badannya. betul. Mbak Usna udah sembuh sama semua Bu, keluarga. nganu Bu di apa? Katanya Hmm. Mbak Husna udah. Oh, enggak. Katanya suruh kumur garam apa Bu? Oh, Kumur nggih, air lekas. garam-garam Himalaya itu loh Bu. Nggih, nggih bener. Kalau malah tak kayak tolak angin. Mandan mending mau iso apa suarane entek. Oh, enggak. Anu di Tolak angin alhamdulillah kok agak mending. Bosan obat-obatan oh. Kalau minum tolak angin aja sama jahe mana anu. saya ini Bu, saya kasih madu kelanceng. Seduh, Oh, terus saya nggih. minum. Terus saya minum Nggih, vitamin C, vitamin D. nggih, nggih sami. Obatnya malah tolak angin wis. Iya.
kecuali ini panasnya agak anu lah paracetamol. Oke. Nek mboten-mboten Aduk aja. lanceng terus itu empon-empon. Nggih niku sing apa kaya ana jahe ana napa lah pokoke. Oh iya, gemurekesnya pakai paracetamol, Bu. Nggih. 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 Pak Irwan rawuh. Sepertinya udah semua nih, Bu. Udah semua nih. Tinggal niko. Mudah-mudahan lekas sehat. Pak Lekas Andri sehat, sudah? Bu Eli, mudah-mudahan. Oh, nih, Sedaya mawon nggih. Nggih. Tinggal Bu Rizka. Bu Rizka barusan saya admit, Bu. Oh nggih. Kita mulai nih, Bu. Nggih nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin wa alihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, penguji dan pembimbing, Bu Eli, Bu Tia, Bu Rizka, Pak Andre, mahasiswa Agung Putra, serta para mahasiswa yang hadir. Insya Allah kita akan bersama-sama mengadakan seminar progres mahasiswa atas nama Agung Putra Setiawan. Pada acara seminar progres ini, insya Allah kita akan mengikuti beberapa sesi. Sesi pertama adalah presentasi yang akan dilakukan oleh Mas Agung Putra sekitar 10 menit, lalu dilanjutkan oleh konfirmasi dari Bapak Ibu dosen penguji dan pembimbing, dan sesi terakhir adalah pengumuman. Dipersilahkan pada Mas Agung Putra untuk melakukan sesi pertama, yaitu presentasi. Persilakan, Mas. Ya, terima kasih Pak Irwan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan dengan NIM 31601700006 dengan pembimbing Pak Dr. Haji Ande Sugiono SMM dan Ibu Nuzulia Khairia SMT. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul perancangan jok supir bus dengan analisis rapid entire body assessment, Nordic body map, dan antropometri untuk mengurangi musculoskeletal disorder saat berkendara. Latar belakang dari tugas akhir saya berawal dari tanggapan dari sopir saat saya melakukan perjalanan dari Semarang menuju Jakarta menggunakan bus. Secara tidak sengaja saya mendapati keluhan dari sopir yang bertugas bahwa mereka merasa kurang diperhatikan oleh perusahaan otobus dan perusahaan lebih memperhatikan penumpangnya karena bentuk kursi yang sering berubah-ubah. Dari hal tersebut didapatkan informasi pertama, perusahaan otobus kurang memperhatikan kenyamanan pada supir. Sopir merasa adanya kekurangan pada jok, dan yang terakhir, jok yang digunakan saat ini dianggap oleh supir kurang nyaman. Sebelum melanjutkan penelitian, saya melakukan pengambilan data penelitian pendahuluan untuk mengetahui lebih banyak mengenai apa yang dirasakan oleh supir bus lainnya. Maka saya melakukan pengumpulan data Nordic body map untuk membantu menggambarkan resiko dan menghubungkannya dengan kenyamanan yang dirasakan. Di sini ada 2 supir yang berada di tingkat resiko rendah, 7 di tingkat sedang, dan 1 di tingkat tinggi. Dari hasil wawancara Nordic body map tersebut, diketahui letak dominan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh supir bus, di antaranya area leher, punggung, pinggang, bokong, paha, dan pergelangan kaki. Hal ini memberikan gambaran mungkin saja jok yang saat ini memang kurang nyaman oleh supirnya, yang dirasakan oleh supirnya. Di sini 10 supir merasa lehernya tidak nyaman, 7 supir merasa punggungnya tidak nyaman, 8 di pinggang merasa tidak nyaman,
9 supir merasakan di area bokong tidak nyaman, 6 di bagian paha, dan 8 di area pergelangan kaki. Dan berikut ini objek penelitian tugas akhir saya. Untuk yang sebelah kiri ini berdasarkan sasis Mercedes-Benz OH1626 dengan bentuk jok supir yang seperti ini. Dan yang sebelah kanan ini jok supir bus yang berada di sasis Hino RK8 atau Hino RN285. Untuk tipe bisnya itu saya mengambil 3 jenis dari 3 karoseri yang berbeda. Yang pertama Jetbus SHD karya Adi Putro, garapan Adi Putro. Yang kedua Legacy HD Prime garapan karoseri Laksana, dan yang terakhir itu ada Avan BH7 H8 HDD garapan karoseri Tentrem. Dari latar belakang tersebut didapatkan sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana perancangan desain perbaikan jok supir bus supaya memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian tugas akhir ini yaitu tujuannya mendesain jok bagian supir yang ergonomis, dan manfaat yang ingin saya berikan yaitu pertama memberikan saran evaluasi untuk perusahaan. Dalam hal ini perusahaannya adalah CV Laksana, dan kebetulan CV Laksana ingin membuat jok supir bus sendiri. Lalu dapat meningkatkan kualitas perusahaan CV Laksana sehingga memberikan nilai yang lebih untuk konsumennya nanti, dan CV Laksana dapat membantu memberikan kenyamanan kepada sopir yang menggunakannya. Dari pemikiran dan paradigma penelitian pendahuluan, maka hipotesis pada penelitian ini yaitu jok bus yang ada saat ini memiliki resiko musculoskeletal disorder yang tinggi, serta penggunaan metode Rapid Entire Body Assessment dan Nordic Body Map cukup untuk menggambarkan tingkat resiko musculoskeletal disorder yang dialami oleh supir bus. Dan dengan antropometri dapat membantu dalam perancangan jok supir bus sehingga dapat membantu mengurangi musculoskeletal disorder yang akan dialami oleh supir bus. Dan berikut ini adalah flowchart penelitian saya. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Untuk pengumpulan data, saya mendapatkan data dari pertama observasi langsung posisi sopir bus dan jok yang digunakan. Yang kedua wawancara sopir bus. Yang ketiga pengisian kuesioner oleh sopir bus, dan keempat, informasi data antropometri dari perusahaan. Pengolahan data yang saya dapatkan diolah menggunakan metode Nordic Body Map dan Rapid Entire Body Assessment. Untuk data antropometri diolah dengan melakukan kajian antropometri. Berikut ini pengolahan data yang pertama yaitu menggunakan metode REBA. Di sini di sebelah gambar kanan ini ada postur tubuh yang terbentuk oleh sopir bus saat berkendara. Dalam metode REBA terdiri dari 3 grup. Yang pertama grup A yang terdiri dari punggung, leher, dan kaki. Dan di sini di grup A saya akan menjelaskan skor yang didapatkan. Yang pertama di bagian punggung. Di sini sudut yang terbentuk adalah 17 derajat, maka skor yang didapatkan adalah flexion 0 sampai 20 derajat, dan skornya adalah 2. Dan di sini mendapatkan perubahan skor +1 karena saat sopir bus ingin melakukan transaksi pembayaran tol, maka tubuh sopir bus akan miring ke samping kanan. Maka skor pada bagian punggung bernilai 3. Lalu pada bagian leher, sudut yang terbentuk adalah 10 derajat flexion, maka skor yang didapatkan adalah 1. Di sini mendapatkan perubahan skor +1 karena saat melakukan transaksi pembayaran tol tadi, posisi kepala akan memutar ke samping kanan. Sehingga skor pada leher yaitu bernilai 2. Pada bagian kaki bertopang, bobot tersebar merata, dan posisi adalah duduk.
maka skor yang didapatkan adalah 1. Dan pada bagian kaki tidak mendapatkan perubahan skor karena sudut yang terbentuk 27 derajat dan ini masih di bawah 30 derajat. Selanjutnya pada grup B. Grup B ini terdiri dari lengan bagian atas, lengan bagian bawah, dan pergelangan tangan. Di lengan bagian atas, sudut yang terbentuk adalah 45 derajat, maka skor yang didapatkan adalah 2. Karena untuk skor 3 ini sudutnya itu terbentuk mulai dari 46 derajat. Ini kurang, tandanya harusnya lebih dari 45 derajat. Dan posisi lengan atas itu rotate atau berputar karena saat bus parkir keadaan diam dan ingin keluar dari jalur dari antrian parkiran tersebut, terdapat gerakan memutar steering wheel atau gerakan memutar setir. Dan gerakan setir tersebut membuat lengan bagian atas sedikit berputar. Dan tambahan skor lagi plus 1 karena saat memutar setir tersebut, bahu juga ikut ditinggikan. Lalu untuk bagian lengan bawah, di sini sudut yang terbentuk adalah 90 derajat, maka skor yang didapatkan adalah 1. Dan untuk pergelangan tangan, sudut yang terbentuk adalah 0 derajat, maka skor yang didapatkan juga bernilai 1. Tetapi di sini ada perubahan skor, sama seperti tadi alasannya saat memutarkan steering wheel, bagian pergelangan tangan juga menyimpang. Maka skor yang didapatkan pada pergelangan tangan itu bernilai 2. Dan ini hasil nilai grup A dan grup B yang kemudian akan dicarikan nilai grup C-nya. Pada grup A, nilai akhir pada grup A adalah 4. Dan nilai akhir pada grup B bernilai 5. Selanjutnya dicari skor untuk grup C yang merupakan gabungan dari skor grup A dan skor grup B. Pertama, skor A-nya adalah 4 dan skor grup B-nya adalah 5. Maka skor grup C akhir yaitu bernilai 5. Setelah mendapatkan skor di grup C, dilakukan penentuan aktivitas objek penelitian, dalam hal ini sopir busnya. Yang pertama ada penentuan skor berat beban yang diangkat. Sopir tidak mengangkat beban, maka skor yang didapatkan adalah 0. Akan tetapi sopir akan mendapatkan beban yang tiba-tiba atau secara cepat ketika sopir tersebut ingin parkir. Karena posisi bus saat jalan dengan posisi keadaan diam, beban di setir itu berbeda. Walaupun teknologi itu power steering, bebannya itu tetap berbeda apabila bus dalam keadaan diam. Maka mendapatkan perubahan skor plus 1. Pada tabel kopling, pegangan pas dan tepat di tengah, genggamannya juga kuat, maka nilai tabel koplingnya adalah 0. Dan di activity score ini mendapatkan plus 1 karena ada beberapa bagian tubuh yang ditopang secara statis, ditahan secara statis lebih dari 4 menit. Yang kita tahu ada di bagian lengan, kaki, paha, bokong, dan punggung. Dan plus 1 kembali jika pengulangan gerakan dalam rentang waktu singkat. Jadi ada gerakan repetitif pada bagian pergelangan kaki dan tangan. Di bagian tangan, pergerakan repetitifnya terjadi karena supir harus menjaga setir tetap lurus dan tetap berada di jalurnya. Dan untuk di bagian kaki, itu ada pada bagian pedal gas, rem, dan kopling. Apalagi saat keadaan macet, kegiatan repetitif ini bisa lebih dari 4 kali dalam 1 menitnya. Dan yang terakhir,
penambahan plus 1 lagi karena menyebabkan perubahan atau pergeseran postur yang cepat dari postur awal. Ya, ini terjadi karena mulanya bis yang diam tadi, yang dari parkir, itu dia akan melakukan pergerakan yang tiba-tiba, cepat, di bagian memutarkan setirnya itu. Maka skor activity-nya yang didapat adalah bernilai 4. Untuk mendapatkan skor REBA, menjumlahkan skor grup C dan skor activity, di mana skor grup C-nya bernilai 5 dan skor activity-nya bernilai 4, maka skor REBA yang didapatkan adalah 9. Di mana 9 ini memiliki tingkat level resiko di tingkat tinggi. Dan tindakan yang seharusnya dilakukan adalah perlunya adanya perbaikan yang segera mungkin. Selanjutnya adalah pengolahan data Nordic Body Map. Di sini ada kuesioner Nordic Body Map, di mana kuesioner ini diisi oleh sopir bus langsung. Dan ini cara hasil pengisiannya, di mana ini didasarkan dari skala Likert 1 sampai 4. TS ini artinya tidak sakit, AS agak sakit, S sakit, dan SS sangat sakit. Dari contoh ini, total skor individu yang didapatkan bernilai 56, di mana rentang skor yang berasal dari buku Tarwaka, skor individu 56 berada di tingkat resiko sedang. Dan berikut ini rekapitulasi kuesioner NBM dari 10 supir bus yang saya wawancara. Di mana rata-rata tingkat resikonya berada di skala sedang. Selanjutnya pengolahan data antropometri, di mana antropometri ini saya membutuhkan beberapa data, kurang lebih 9. Data yang diukur yaitu ada tinggi duduk tegak, tinggi bahu duduk, tinggi siku duduk, tinggi pinggang, panjang pantat popliteal atau pantat popliteal, lebar bahu atas, lebar bahu samping, lebar pinggul, dan lebar pinggang. Dan ini hasil kajian antropometri saya, hasil dari persentilnya seperti ini. Data yang saya dapatkan dari CV Laksana itu berjumlah 30, dan data 30 tersebut sudah melalui pengujian yang ada di kajian antropometri. Yang pertama, kajian uji kecukupan data, kedua uji keseragaman data, dan yang terakhir, yang ketiga itu uji normalitas data. Setelah melakukan ketiga uji tersebut dan dinyatakan lolos, maka dilakukanlah perhitungan persentil, dan inilah hasil persentil yang saya dapatkan. Dan inilah hasil desain perbaikan saya, di mana memiliki spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, tinggi total. Tinggi total dimulai dari bawah bagian jok sini sampai bagian atas. Itu ukurannya 95 sampai 100 cm. Karena bagian alas ini saya memberikan penyesuaian di mana tebalnya itu bernilai 10 cm sampai 15 cm. Tinggi sandaran 85 cm, tinggi sandaran mulai dari permukaan alas sampai atas. Lebar sandaran 45 cm, lebar sandaran total dari sini sampai dari kanan sampai kiri 45 cm, panjang alas duduk bernilai 48 cm, lebar alas duduknya total 57 cm, dan tinggi bantal pinggang dari atas sampai bawah 20 cm, lebarnya 30 cm. Kemudian masuk ke bagian penutup. Yang pertama, pembuktian hipotesis, di mana hipotesis saya barusan bahwa jok ini masih memberikan nilai resiko yang tinggi. Berdasarkan action level REBA, didapatkan level resiko di tingkat tinggi. Tetapi pada bagian Nordic Body Map, resiko yang didapatkan itu masih berada di skala sedang. Dalam
pembuatan desain, antropometri memang memudahkan saya dalam pengukuran, dan hasil ukuran tersebut juga mirip dengan yang ada pada bus saat ini yang digunakan. Akan tetapi saya melakukan penyesuaian, yaitu pada bagian sandaran punggung dan bagian sandaran bahunya. Karena di situ saya membuatkan sebuah lekukan, dan di jok standarnya itu masih terlihat seperti datar atau flat. Dan kesimpulan yang bisa saya berikan, yang pertama, untuk membuat jok sopir yang ergonomis diperlukan analisis postur tubuh terlebih dahulu untuk menentukan bagian-bagian mana yang memang perlu mendapatkan perhatian supaya dilakukan revisi pada joknya tersebut. Dari data yang saya dapatkan, terdapat anggota-anggota tubuh yang memang perlu mendapatkan perhatian, dan ini saya hubungkan kepada jok yang saat ini digunakan. Lalu, untuk mendapatkan ukuran yang ergonomis, saya menggunakan kajian antropometri, sehingga ukuran jok yang saya buat ini memang sudah disesuaikan dengan postur tubuh supir nantinya. Dan saran yang bisa dapat saya berikan, yang pertama adalah penggunaan kulit jok, di mana kulit jok yang saya sarankan adalah kulit jok yang berasal dari MBTEC atau kulit jok Swede. Karena kulit jok MBTEC dan Swede ini apabila digunakan saat panas, kulit tersebut tidak menyerap panas, dan apabila kondisi bus sedang dingin karena AC, kulit jok tersebut tidak terlalu menyerap dingin. Penggunaan busa, saya memberikan saran pada bagian alas terdiri dari 2 layer. Layer pertama adalah layer dengan tipe busa dengan density yang soft, dan yang bagian bawah busa dengan tipe density yang medium atau hard, sehingga dapat memperpanjang umur joknya tersebut. Di mana saya tahu jok saat ini memiliki umur yang cukup panjang, yaitu 7 tahun. Untuk jok Dino sendiri umurnya itu masih di angka 5 tahun. Dan untuk di bagian punggungnya, saya menyarankan penggunaan busa menggunakan memory foam atau 2 layer seperti tadi, tetapi saya lebih prefer kepada memory foam karena bisa menyesuaikan bentuk tubuh pada supirnya itu. Dan busa pada bantal pinggang juga saya memberikan saran, yaitu menggunakan busa yang soft sehingga tidak mengganggu supir bus saat berkendara nantinya dan tidak merasa terhalangi oleh bantal pinggang tersebut. Untuk sandaran tangan, awalnya saya ingin membuatkan sandaran tangan yang menyatu dengan joknya, akan tetapi saya terkendala oleh ruang kemudi yang sempit. Jadi apabila saya membuatkan sandaran tangan ini hanya akan mengganggu supir bus karena sandaran tangan ini akan mengganggu bagian busnya. Jadi apabila nantinya memang ingin memberikan sandaran tangan, maka pihak Laksana harus memodifikasi persneling tersebut. Atas saran dari Pak Evan Remora, divisi jok di CV Laksana, mungkin persnelingnya nanti akan bisa dipindahkan di bagian dashboard kembali. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kembali pada Pak Irwan selaku Ketua Penguji Seminar Progres saya. Ya, terima kasih Mas. Selanjutnya ada sesi konfirmasi dari Bapak Ibu dosen penguji. Dipersilakan yang pertama Ibu Eli. Monggo Bu Eli. Ya nyuwun anu Pak, co-host, kajengnya saya Oh, bisa iya. share screen. Ya Bu. Eli. Bu Eli itu pakai yang teknik industri ya Bu? Gila rasanya. Nih. Sampun Bu Eli.
Ini namanya Wahyu Rindi nggih. Agung, Bu. Agung. Cuma ini sebagian aja Mas Agung, karena belum sempat baca semua. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan, Kuliah, Pak Andre, Busta, dan semuanya. Pertama Mas Agung, ini kan judul Anda itu perancangan cok ya, perancangan cok sopir Iya, Bu. bis dengan analisa riba dan NPN serta antropometri. Cuma saya sebelum jauh saya itu ini mau nanya kenapa nggak kebalik ya Mas. Jadi NBM kan sebenarnya kan NBM itu untuk mengetahui di mana saja keluhan-keluhan daripada MSDS itu ya, apa di leher, apa di mana, pokoknya terjadi apakah terjadi keluhan gitu ya. Itu NBM itu. Setelah terjadi keluhan ada bermacam-macam, kemudian rating keluhan, resikonya tinggi atau rendah. Nah, kalau tinggi misalnya itu diberikan suatu solusi yaitu atau cara mengatasinya seperti apa sih. Nah, mungkin ada alat bantu dan seterusnya. Kemudian Anda merancang atau memberikan suatu alat bantu tersebut dengan dasar antropometri. Jadi mungkin ini kebalik Mas. Jadi NBM dulu. Nah, kemudian ini nanti diaplikasikan di dalam ya. Atau dimasukkan di dalam latar belakang Mas. Jadi bahwa di sana ada indikasi katakanlah ketidaknyamannya ini di mana? Oh ada leher, punggung, and so on dan seterusnya. Karena Anda itu latar belakang ini Anda sudah lakukan penelitian, jadi harus ada konkret keluhannya di mana. Nah, pokoknya kan kalau proposal itu kan ada keluhan gitu aja ya, karena memang masih action research ya, jadi masih pendahuluan. Karena Anda sekarang sudah melakukan suatu penelitian, maka Anda sebenarnya sudah mengambil suatu data bahwa keluhan yang terjadi adalah katakanlah setelah dilakukan pengayakan menggunakan NBM adalah terjadi di sini. Maka perlu ada suatu pembenahan. Nah, itu nanti langsung ke reba. Jadi ini mana tuh ya Allah. Latar belakang. Nah, itu sebaiknya seperti itu ya Mbak ya. Jadi nanti jangan dibalik ya, jangan reba dulu, tapi NBM dulu karena NBM itu untuk mengayaki atau untuk mengidentifikasi secara awal keluhan-keluhan yang terjadi gitu loh. Ya. Baru nanti tingkatan resikonya itu adalah reba, baru nanti solusinya antara lain menggunakan suatu usulan perbaikan menggunakan alat-alat bantu tersebut yang dirancang menggunakan dasar antropometri. Oke? Antropometri. Ya, jadi jangan dibalik ya. Maka dari itu nanti latar belakangnya ini keluhan-keluhan di mana itu kamu masukkan di latar belakang. Kalau nggak salah sudah ada, cuma di latar belakang ini jangan banyak teori Mas. Ya, ini saya sudah merah-merahin ya Mas ya. Ini tidak perlu banyak teori, tapi fokus kepada permasalahan Anda ya. Kayak misalnya secara ergonomis berasal dari kata bla bla bla, ergos dan nomos, itu langsung nanti di bab 2 kalau nggak salah ya, teori ya. Halo Mas. Iya Ibu. Mas, iya ya. Jadi jangan banyak teori di sini ya Mas ya. Iya Bu. Ini nanti yang saya merah-merahi. Kemudian, alhamdulillah. Nah ini mestinya itu langsung fokus kepada keluhan-keluhan yang dialami atau terjadi suatu keluhan secara global. Kemudian karena Anda sudah melakukan suatu NPM, tes menggunakan identifikasi menggunakan NPM, otomatis Anda tahu nanti keluhan-keluhannya. Munculkan di sini, ya, munculkan di mana? Di latar belakang. Kemudian baru deskripsinya bahwa terjadi keluhan di leher ini dan terus. Kemudian baru didukung oleh
hasil dirimu, yaitu hasil kuesioner NPM tersebut ya. Paham ya? Paham. Heeh. Jadi hasilnya ya, mungkin terjadi keluhan di bla bla bla. Jadi yang melatar belakang adalah terjadi keluhan. Keluhan berdasarkan NPM adalah keluhannya adalah di bla 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 bla. Kemudian didukung bawahnya adalah tabel NPM. Ini yang mendukung ya. Jadi jangan banyak teori, langsung aja, oke? Kemudian saya tanya, ini ada yang masuk add saja. Kemudian saya tanya ya Mas ya, di hasil kuesioner NPM ini Anda rupanya yang mana ya, yang tinggi ya? Ini kan nama perusahaan otobusnya ya Mas ya. Kemudian tipe bisnya, karoserinya, jenis bisnya, tujuan, kuesioner NPM-nya, tingkat risiko ya. Kemudian saya amati di sini yang mengalami keluhan ya setelah Anda identifikasi menggunakan NPM itu justru yang mobil atau jenis bis yang Mercedes-Benz ya rata-rata ya Mas ya. Kalau iya kan? Kalau Hino kita rendah ya, paling rendah ya Hino. Nah ini nih. Padahal mungkin dari sisi mesin Mercedes-Benz itu lebih oke ya Mas. Iya Bu. Ya. Cuma mungkin dari rancangannya ya, rancangan logikanya kalau Mercedes-Benz mahal, logikanya rancangan interior macam-macam atau dari bahannya dan seterusnya mungkin lebih empuk, lebih nyaman dan seterusnya ya logikanya ya. Makanya itu saya kok logikanya seperti itu. Tetapi nggak tahu realnya kok Hino ya. Jadi gini Bu, ini skornya ini karena terdapat di ruang kemudinya yang sempit Bu. Ini kan di sini yang nilainya lebih rendah itu kan rata-rata punyanya Adi Putro. Nah itu selain Adi Putro. Iya karoseri, iya betul. Karoseri itu sangat-sangat menentukan ya. Betul. Iya. Nah di karoseri selain Adi Putro kayak Laksana dan Tentrem itu memang ruang kemudinya sangat sempit Bu. Bahkan kaki aja tuh udah mentok sama setirnya. Makanya ini skornya yang tinggi-tinggi di bagian Mercedes-Benz-nya itu ini bukan salah di kasusnya tapi ruang kemudinya yang sempit gitu Bu. Biasanya yang mau barang mahal gue yo logikanya include di dalamnya maksudnya itu apa gue desain di kemudi macam-macam dan itu katanya sudah perfect banget. Kok ini enggak ya? Jadi mungkin itu tergantung ini ya karoserinya ya yang membuat ya. Iya, karoserinya Bu. Iya. Soalnya kan kalau dari perusahaan kayak Hino-nya sendiri dia kan hanya ngasih sasisnya aja Bu. Jadi untuk desain busnya itu nanti yang garap dari karoserinya masing-masing. Ya, saya tahu. Sampai bapak saya yo bergerak dalam bidang transportasi kayak gini jadi Magelang. Malang. Kalau di Magelang itu New Armada Ibu. New Armada, oh ya New Armada ya. Iya. Oke, Mas. Jadi mungkin Mercedes ya, oke lah ya. Anda sudah bisa jawab. Jadi nanti tolong diperbaiki ya. Terus kemudian, ini bedanya seperti dampaknya terhadap MSDM. Jadi gini, pada ini masih di latar belakang ya. Jadi menurut saya itu jangan sayonara itu, jangan melebar. Jadi fokus tadi ya. Kemudian antara lain ini pada jok klasik Mercedes-Benz baik tipe klasik Mercedes memiliki sandaran kepala, namun jok klasik Hino seperti ini tidak memiliki sandaran kepala. Bedanya seperti apa dampaknya terhadap MSDS ya Mas? Setelah saya lakuin penelitian ternyata nggak ada bedanya Bu, karena
sopir bus itu jarang sekali kalau berkendara kepalanya Bersandar. nempel dengan sandarannya, ya jarang bersandar. Yang sering bersandar hanya di bagian punggungnya doang, Bu. Nah, nek kayak gitu ngapain ini dijadikan satu latar belakang ya Mas ya? Saya kan mikirnya awalnya, oh mungkin ini ada perbedaannya juga antara jok yang pakai sandaran kepala dengan yang tidak pakai sandaran kepala gitu. Jadi makanya itu jangan sayonara. Jadi karena kan kamu sudah melakukan satu penelitian ya. Melakukan penelitian di mana ada identifikasi awal adalah pakai NPM. Yaitu kan fokusnya dirimu adalah pada keluhan ya. Iya, Bu. Nah, pada keluhan langsung aja fokus ke NPM aja ya. Jadi jangan ke ininya. Oke. Oke. Kemudian perumusan masalah ya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulisan ini yaitu bagaimana desain ya. Desain ya. Jadi Anda bagaimana mendesain perbaikan jok sopir ya. Iya, Bu. Tetapi di latar belakang justru juga ini kan untuk mengurangi MSDS. MSDS oke lah keluhan di latar belakang dirimu banyak ya. Tapi desain-desainnya itu kurang ya. Oh ya itu jangan dibuang tadi desain. Enggak apa-apa, itu masuk ke desain, Mas. Ya. Kayak jok ini dan itu. Coba nanti mungkin ditambah lagi karena ini ya, karena Anda itu tadi bagaimana mendesain ya. Jadi di latar belakang desainnya mungkin yang katakanlah yang dulu itu kurang pas gitu loh. Itu nanti ditambah di latar belakang itu banyak desain ya Mas. Tapi MSDM sudah banyak ya di NBM, tapi desainnya kurang muncul, oke? Di latar belakang ya. Oke. Terus kita masuk ke mana bab? Saya belum semua, Mas, tadi. Pagi malam kayaknya nggak bisa ngomong, terus saya kasih ini kok apa? Antangin apa ya? Tolak angin. Agak lumayan. Agak lumayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ini gambar-gambar kayak gini tolong di Mas. Jangan di ini ya, kayak seolah-olah ini nih. Ini nih Oh, ya. Ini kan harusnya digambar benar atau gimana caranya sehingga background yang seolah-olah dirimu foto kayak di fotokopi ya. Itu hilang lah ya. Ya, hilang. Nah, yang kayak gini kan ya. Ini ya. Nah, ini diadakan ya. Oke. Terus nah ini kan ada banyak ya. Itu banyak banget. Terus apa ya tadi? Di bab 4-nya. Sebentar. Oh ya, sambil ke sana itu saya kalau nggak salah tadi Anda presentasi, hitungan manualitas presentil itu tidak ada, Mas. Ada di lampiran ya? Ada nggak di lampiran? Kalau manualnya nggak ada, manualitas. saya pakai ini semua SPSS, Bu. SPS nggak bisa. Jadi atasnya nanti kalau nggak salah itu Anda tadi saya dengarkan di mana di presentasi Anda itu hanya di tabel ya Mas ya. Nah, presentil 50 adalah sekian persen ini. Nah, perhitungan manualitasnya itu harus ada ya. Perhitungan manualitas. Tahu? Misalnya presentil Anda menggunakan presentil 95. Berarti kan berapa? X rata-rata atau X bar ditambah 1,625 kali standar deviasi. Nah, iya. Jadi X barnya berapa? Kemudian standar deviasinya berapa? Nah, itu hitungan manualitasnya itu harus ada. Nah, ini enggak ada, Mas. Oke. Ya. Iya, Bu. Paham ya? Nah, pengumpulan data. Nah, ini saya ini ada pengumpulan data ya, Mas. Wawancara, questionnaire not body make, penilaian rapid, bla 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 bla. Data apa yang Anda kumpulin nih? Nah, ini belum muncul di sini. Data apa? Data apa saja? Kalau di wawancara itu data mengenai
tanggapan-tanggapan supir bisnya. Terus kalau di kuesioner knowledge body map-nya kan tadi udah ada Ibu hasilnya di bawah yang sudah saya rekap, dan penilaian rapid antigen body-nya itu foto si supir bus saat lagi mengemudi, Bu. Oh, kok foto? Iya, maksudnya di rapid antigen body-nya itu Data saya keluhan. mengambil foto. Data Itu keluhan knowledge body bagian? map Data keluhan bagian? Kalau NPM? Apa seluruh? Atas, bawah, Seluruh. atau seluruhnya? seluruhnya. Itu nanti tolong ya di ini. Kemudian ada nggak hasilnya? Hasilnya ada sudah saya rekap di bawah, Bu. No, hasil itu kan rekapan. Saya tidak butuh rekapan. Tetapi hasil yang aslinya, yang Anda, Oh, yang masih di kertasnya itu, Bu. ya, Iya, itu belum saya masukkan, Bu. ya harus dimasukkan. Ya, Ibu. Harus dimasukkan itu ya. Ya nanti diperjelas lagi, diperbaiki lagi flowchart penulisannya. Saya nggak detail. Pokoknya ini diperbaiki gitu aja ya. Oke, di bab 4. Bab 4 tadi ini yang diteliti garapan karosi siapa ya? Anda yang menelitinya garapan karoserinya siapa, Mas? Sebutkan. Itu ada 3, Bu. Ada Adi Putro, Laksana, sama Tengger. Jadi memang tiga-tiganya Anda amati. Iya, Ibu. Berarti Anda harus berarti punya data 3 dong. Iya. Kemudian perhitungannya antropometrinya atau semuanya perhitungannya itu harus punya 3. Kan kalau serinya si A, si B, si D mungkin ada perbedaan. Tadi kan dikatakan di atas. Laksana seperti apa, Adiputro seperti apa, dan seterusnya. Oh, mungkin Adiputro agak luas ruang kemudinya, kemudian terbikin dari bla 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 bla, dan seterusnya dan seterusnya. Saya yakin itu akan ada perbedaan. Karena Anda menelitinya pada objek yang berbeda, gitu loh. Paham ya? Iya, Bu. Ini loh, karoseri Adiputro akan berbeda dengan karoseri Laksana. Mungkin di mana perbedaannya? Nah, itu mestinya harus ada data 3 dan harus Anda olah 3-tiganya. Kecuali sama loh. Iya, Ibu. Berarti ini kurang loh. Paham tidak? Iya, berarti untuk data antropometrinya itu sebaiknya saya juga ngambil dari 3 karoseri tersebut ya, Bu. Yes. Dan itu nanti pasti ada perbedaan. Dan usulannya mungkin akan berbeda. Untuk karoseri ini A adalah seperti ini kursinya. Katakan kurang lebar ininya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Adiputro seperti ini. Hampir sama? Saya itu ngambil data dari karoseri lain itu hanya untuk pembanding, Bu. Jadi untuk hasil akhirnya itu memang hanya untuk CV Laksana, Bu. Dan itu juga permintaan dari divisi joknya tersendiri. Oh, Anda fokusnya ke karoseri Laksana. Iya, cuman untuk Kemudian data pembandingnya itu dari 3 karoseri. Adiputro. Lah kamu udah punya data Adiputro dan yang lain ngapain rancangan kursi atau ya rancangan kursi dari Laksana maupun mana Adiputro sama ini Adiputro gitu. atau teman. Itu. Mending teruskan kalau aja. Dari data masalahnya, Bu, kalau dari data yang saya dapat itu kan kalau joknya itu semua karoseri pakai dari standarnya, ada standarnya ya hanya begitu aja, Bu. Jadi datanya antara Laksana dengan karoseri lainnya itu sama, yang membedakan hanya di luas kabinnya aja, Bu. Ruang kemudinya aja yang berbeda. Luas di kabinnya. Lah luasan itu bisa berpengaruh kepada desain enggak? Kalau di desain joknya enggak, Bu.
karena itu udah ada standarnya dari saya baca manual book dari Scania sama Mercedes itu memang udah ada Saya, Mas, standarnya, Bu. menurut saya Anda sudah punya data tiga-tiganya ya. Nah, menurut saya itu tiga-tiganya dibandingkan gitu loh. Nanti kalau Tapi antropometrinya ya yang dibandingkan itu nantinya data antropometrinya atau luasnya, Bu. Soalnya kan kalau antropometri kan memang saya ini ngambil Nah, data kalau antropometrinya kan hanya kalau untuk kamu masalah. gini, kalau kamu itu mendesainnya sesuai dengan antropometri sopir sana, ya berarti kamu ke sana. Tetapi kalau misalnya kamu itu menggunakan data bank, ya bank data, itu enggak masalah gitu loh. Paham toh? Kan ukurannya sama toh. Wong Indonesia sekitar rata-rata ya hampir segitulah. Umur sekian, tinggi ini, nah, itu tuh bisa menggunakan data bank. Paham ya? Iya, paham, Bu. Kalau misalnya Anda hanya ke tadi laksana saja itu kan hanya bisa dipakai laksana doang gitu loh. Maksudnya eman-eman kamu sudah punya data Adiputro, punya lah. Nanti kalau perancangannya bisa menggunakan bank data. Itu kan untuk antropometri orang Indonesia. Bukan Indonesia makanya yo sukunya yo hampir sama atau suku ini. Saya nggak apa ya, variabilitas daripada antropometrinya itu menurut saya itu tidak jauh beda gitu loh. Menggunakan data kecuali misalnya supirnya mau Australia atau Eropa. Nah, itu variabilitas daripada antropometrinya akan berpengaruh suku bangsa ya dan seterusnya. Kalau itu hanya suku bangsa Indonesia, warga negara Indonesia dan umurnya sekitar segitu, itu mendingan mau data bank wae. Gitu aja. Eman-eman gitu loh. Jadi gini loh, artinya bahwa ketika Anda melakukan suatu riset itu nanti desain suatu apa namanya kursinya itu bisa sebagai dasar untuk semua karoseri ya, tidak hanya laksana doang gitu loh. Maksud saya eman-eman sayang gitu loh. Itu aja ya. Oh, gitu. Nanti tolong Tapi di sebelumnya lagi. ini, Bu, itu juga sudah disarankan oleh Bu Lia. Terus saya juga sudah meminta konfirmasi dari Pak Ivannya tersebut. Nah, saya bilang ini kalau misalnya saya memakai bank data antropometri bagaimana? Oh ya jangan, karena ini memang tujuannya hanya untuk kami sendiri. Jadi Sebentar. untuk ukuran-ukurannya. Oke, sebentar. Saya tanya, Mas. Anda benar-benar ngukur supire laksana tidak? Yang maksudnya yang dibikin oleh laksana? Untuk ukuran apanya ini, Bu? Orangnya? Antropometri. Itu saya murni Kamu dapat ngukur? dari laksana. Kamu ngukur? Enggak, itu soalnya langsung dari laksana, Bu. Nah, iya Soalnya kan kuwi. Ini kan gambar-gambar ini seolah-olah dirimu ngukur loh. Oh, kalau gambar ini kan saya untuk mengambil ininya, Bu, rebanya. Oh iya ya keluhan, Karena oke. kalau Tapi oke. Antropometri nggak ngukur. enggak, soalnya supir busnya itu susah, Bu. Kalau saya memang mau ngukur sendiri, supir bus Nah itu nggak sekarang punya gini, waktu. Anda kan nggak ngukur toh, Le. Anda nggak ngukur toh. Ya mending menggunakan bank data toh, Mas. Daripada kecuali Anda ngukur, misalnya yang karoseri laksana adalah dirimu ngukur bahwa data antropometrinya memang benar-benar yang karoseri laksana, gitu loh. Paham ya? Kalau nggak ngukur ngapain kamu berkekeh bahwa hanya mengusulkan yang kursi yang dibikin oleh karoseri laksana. Ya mending laksana yo Adiputro dan seterusnya gitu loh. Artinya bahwa biar desain kursinya itu manfaat luas gitu loh menurut saya. Paham ya? Kecuali Anda itu ngukur antropometri secara langsung pengguna
kursi yang dibikin oleh karoseri laksana, gitu loh. Jebule ya ora kok. Halo piye? Ora ngukur. Berarti data yang dari sana langsung. Iya, datanya dari laksananya langsung. Nah, terus ini ergonomis atau tidak gimana? Ya, makanya itu kan saya sebelumnya udah menjelaskan ke Pak Evannya itu, Bu. Tapi Pak Evannya itu kekehnya untuk ya ini untuk nilai tambah kita. Jadi jangan sampai ukuran ini terpublish. Soalnya sebelumnya juga Bu Lia udah menyarankan, Bu, untuk pakai bank data. Saya juga udah mengkoordinasikan dengan Pak Evan itu. Cuman Pak Evan nggak mau kalau misalnya pakai data bank Ya atau harusnya gini, Nang. Iya kan tadi yang laksana kan Anda teliti kok. Yang laksana karoseri laksana kan Anda teliti. Dia itu ergonis atau tidak toh? Lah, mestinya kursi yang di sana, rancangan kursi di sana itu seperti apa? Baru ketika katakanlah ada yang hal-hal yang menunjukkan ergonomisannya kan kamu rancang sendiri. Datanya apa? Datanya mengukur dengan supir pengguna laksana atau menggunakan bank data. Anda bisa datanya langsung dari sana. Berarti ini datanya langsung dari sana berarti itu tidak ada perbaikan, yaitu kursi dari sana. Cuma kamu analisa ergonomis atau tidak. Kan kamu ngusulin. Paham? Iya, Bu. Nah kayak gini kan berarti kamu urung kerja. Data yang dari sana kamu olah, artinya bahwa desain yang dari sana yaitu seperti itu, gitu loh. Usulan dirimu mana? Usulan dirimu adalah menggunakan data bank data. Jangan data yang dari sana. Mungkin sama, ada yang sama, ada yang tidak. Artinya tetap menggunakan data bahwa dianggaplah, katakanlah, karoseri laksana itu tidak kurang, katakanlah kurang ergonomis, maka you menyempurnakan. Ketika menyempurnakan, dasarnya apa? Data. Data apa? Bank data untuk perancangan kursinya. Gitu loh. Paham? Paham nggak? Iya, paham. Gitu ya. Jadi kayak gini kamu belum ngitung yang aslinya dari sana doang. Gitu loh. Nah, saya lihat gini, kamu identifikasi SPM, one, ya. Kedua, ada memang keluhan bla 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 bla. Kemudian kamu menghitung reba, ya, reba dari pengguna bis-bis yang karoseri laksana dan seterusnya. Kemudian memang ada apa namanya resiko ya. Resiko. Nah, resiko tinggi itu kan tentunya harus diatasi. Nah, pengatasannya itu kamu menggunakan data dari sana yang dengan kursi yang sudah ada. Ya enggak benar itu. Harusnya kan Hah? Kursi yang udah ada yang dipakai laksana data antropometrinya itu kan digunakan untuk job penumpangnya, Bu, bukan supirnya. Oh, malah mumet meneh kuwi. Wong saiki yang didesain adalah kursi sopir kok jadi penumpang. Tapi kalau untuk pakai data bank antropometri bukannya sama aja, Bu? Kan kita nggak tahu pekerjaannya dia juga. Lah kok iki cara jawabnya koyo ngono itu jelas malahan salah. Jadi gini, antropometrinya penumpang digunakan untuk supir. Lah luwih amane kamu menggunakan rata-rata menggunakan bank data. Jadi semua rata-rata ukuran kalau kamu misalnya menggunakan antropometrinya penumpang kok dipakai sopir itu salah. Iya, Bu, itu di saran juga sudah saya masukkan itu, Bu, untuk masalah itu. Ya gunanya nggak ngopo kayak ngitung-ngitung kayak ngono ngusul-ngusul kayak kursinya tetapi antropometrinya spesifik untuk penumpang. Ya mending nganggo bank data umum ngono lho. Iya, Bu. Paham ya? Itu berarti kamu aduh, mumet meneh deh. Gitu nggih. Ya, berarti untuk kajian-kajian lainnya itu saya nggak perlu ya, Bu? Maksudnya? Yang uji keseragaman data dan sebagainya.
Kalau iya, kalau kamu langsung mengambil suatu datanya, misalnya supirnya Laksana sekian, Enggak, untuk kalau pakai ini Bu, bank datanya. kalau bank data nggak usah, ya kan? Iya. Oke, terus, aduh Jan. Nah ini jebule dari sana ya. Ini oke lah kalau data yang diukur ini. Tetapi datanya kalau misalnya tinggi duduk tegak itu bukan penumpang tapi supir, ya kan? Ukuran antropometri supir. Kalau you tidak menggunakan antropometri supir Laksana, berarti ambil bank data, gitu loh ya, paham ya? Jangan Terus Bu, malahan di bank data itu kan nggak ada tinggi pinggang sama lebar pinggang, nggak ada tinggi pinggang Bu. Itu gimana Bu? masa orang nono tinggi pinggang. Nggak ada Ibu. Ada ya. Rawon menciri sopo tuh Briska aku lo bantah Briska bank data yo akeh ngomong iya tuh kowe iki ora mungkin Benar toh Bu, kowe benar. iki nyari ya Iya nanti saya ini. berarti kowe urung ngitung iki aduh piye jal wis terus sikap antropometri ya. Jadi nanti gini loh Nang, Kak, ini kan tadi ya mana hitungannya ya. Nah ini pengolahan, mulai pengolahan. Nanti NBM dulu baru reba ya. Iya Ibu. Terus ini nanti biar ini dikutik sama Briska ya Beno. Saya nanti ini ke tadi mana? Mana ya? Yang manualitas presentil tadi mana? Ya harus tahu ya, harus ada ya, walaupun nanti menggunakan Excel atau apa itu you harus tetap ada manualitas perhitungan secara perhitungan presentil secara manualitas. Nah ini tulisan apa ini kayak gini? Oh anu ya, ini hasil NPM ya itu ya penting itu. Oke. Terus ya apa nih rekapitulasi keluhan yang sering muncul ya. Ini mumet saya itu kayak gini. Apa saya belum kesini sih? Ya, saya belum. Oh ya nanti tetap ada uji ya uji. Ini uji. Terus kesimpulannya kok ngono ya Mas? Gimana itu? Tadi saya tujuanmu apa toh? Kan mendesain ya? Iya mendesain. Mendesain sesuai dengan untuk mengurangi SDS gitu apa gimana tujuannya? Iya. Tujuannya untuk mengurangi MSDS. Nah logikanya ada jawabannya. Apa berkurang atau tidak? Berkurang atau tidak? SDS keluarnya kan saya desain, jadi untuk pembuktiannya saya masih ada. Terus pembuktiannya gimana? Masih sedikit bingung Bu, soalnya kan saya nggak ada produk jadinya kan saya nggak bisa berbicara secara oh ini ternyata MSDS-nya berkurang. Kudunya ana ya pembuktiannya ya, artinya berkurang. Harus berkurang loh. Iya harusnya berkurang. Karena kan di situ juga ada tambahan-tambahan. Harusnya ditambah itu. Ya. Terus kesimpulannya analisa ini saya analisa belum lihat nih. Saya baru itu tadi. Nah ini kayak gini nih desainnya tinggi sandaran terus lebarnya itu berapa nih dikasih ukurannya Mas? Iya Ibu. Kasih ukuran.
Coba yang mana? Kemudian dianalisa juga detail ya, harus detail. Nah ini kesimpulannya kok ini KB lah, iya kesimpulannya kok ini harus menjawab loh ini kesimpulan ini loh. Kesimpulannya gitu, ya. Itu barangkali Pak Irwan nanti saya monggo yang lain. Terima kasih Bu Eli. Selanjutnya konfirmasi yang kedua dari Bu Rizka. Monggo Bu Rizka. Iya, baik. Baik, Pak Irwan. Kok saya tidak bisa mendengar. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa menyalakan videonya karena kamera saya sedang bermasalah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Waalaikumsalam. saya hormati Bapak Ibu, baik pembimbing maupun penguji dari Mas Agung, dan juga Mas Agung sendiri. Mas Agung mungkin bisa share screen lagi ya, tapi untuk laporan TA-nya saja Mas, dalam bentuk Word-nya. Boleh minta tolong? Ya, sudah Ibu. Iya, minta tolong dibuka di halaman latar belakang Mas, halaman berapa ya? 1 atau 21 page-nya. Sudah Bu. Iya. Mas Agung, dari judulnya sih, ini kan Nordik kan dipakai sebagai metodenya ya, salah satu metode yang dipakai Mas Agung. Dan sesuai panduan penulisan tugas akhir dari Teknik Industri Unisula, itu tidak boleh mencantumkan metode, menyebutkan metode di bagian latar belakang. Nah, ini yang buat saya bingung. Metodenya saja tidak bisa disebutkan, tidak boleh disebutkan, tapi di sini langsung menampilkan hasil dari metode tersebut, yaitu Nordik. Nordiknya, NBM-nya udah langsung ditampilkan dari awal. Nah, ini alasan kenapa ya ditampilkan kuesionernya di awal? Ini Bu, hasil kuesionernya di awal itu saya tampilkan untuk memberikan kejelasan masalah resiko yang ada, untuk memperkuat ini juga keluhannya. Oke, jadi kalau memang Nordiknya ini bukan termasuk dalam pengolahan data yang diambil setelah apa ya, penelitian ini kan jadi ada urutannya ya. Kalau Nordik memang ada di urutan pertama untuk sebagai pendahuluan, berarti tidak perlu masuk di bagian pengolahan data lagi gitu loh Mas. Menurut saya ya, kalau udah tampil di latar belakang ini. Karena sebenarnya Mas Agung bisa memperkuat latar belakangnya dengan keluhan-keluhan dari supir-supir itu sendiri itu. Jadi tanpa memunculkan Nordik ini bisa sebenarnya. Misal di salah satu jurnal yang menjadi acuannya Mas Agung, mungkin bisa dibaca ya di bagian pendahuluannya, tidak ada paper yang mencantumkan hasil kuesioner Nordik di awal dari sebuah stage penelitiannya dia gitu. Pasti dia akan melakukan pengolahan Nordik ini setelah dia melakukan pendahuluan ya. Pendahuluannya selesai, studi literaturnya selesai, baru dia lanjut next setelah pengumpulan data baru dia lakukan pengolahan dengan salah satunya metode NBM ini gitu loh. Jadi coba dibaca dari berbagai referensi yang dipakai Mas Agung yang bisa menguatkan di bagian latar belakang itu apa. Kalaupun misal bisa kayak kuesioner atau kuesioner pendahuluan gitu yang dilemparkan pada responden yang dipakai di penelitian ini, jadi tanpa perlu menampilkan kuesioner Nordik ini di awal gitu loh Mas. Oh, Jadi iya, Bu. mungkin bisa diskusi lagi ya sama pembimbingnya seperti apa lebih baiknya. Dan kemudian ini kan latar belakang ini wujud dari sebuah tahapan gitu, di mana karya ilmiah ini harusnya kan dikemas dengan bahasa yang memang ilmiah gitu. Tapi di paragraf ke berapa ini ya? Di halaman 2 Mas, itu halaman 2 ya, itu yang ada pada bis akap gitu ya.
di bagian pertengahan paragraf itu ada tulisan bahwa penulis secara tidak sengaja mendapati keluhan kemajuan. Ya, mohon maaf ini kan karya ilmiah ya, jadi bukan hanya subjektifnya si penulis saja, tapi memang lebih teoritis gitu loh Mas. Jadi kalau memang mau menjelaskan pendapat dari Mas Agung atau sudut pandang dari Mas Agung ya ceritakan, tapi dikemas dengan bahasa yang baku ya, tidak seperti ini gitu. Iya, Bu. Kemudian alurnya harusnya dari umum dulu, kemudian ke khusus, dan di akhir paragraf ini ada statement-nya. Misalnya, berdasarkan masalah tersebut, maka perlu dilakukan perancangan, bla bla bla, misalnya kayak gitu ya. Jadi ada gongnya di akhir dari paragraf latar belakangnya Mas Agung. Lalu pembatasan masalahnya ini terlalu banyak Mas. Jadi pembatasan masalah ya ini 9 batasan tuh terlalu banyak. Jadi misalnya rute yang ditempuh, jalur bebas hambatan atau tol itu nggak perlu. Kemudian supir bisnya antar kota nggak perlu karena udah jelas tadi Mas Agung membatasi bahwa ini hanya di CV Laksana, itu udah cukup. Kemudian waktunya kapan, kemudian bisnya apa, oke. Tapi yang lain-lain menurut saya kayak tidak ada fitur suspensi pegas, itu nggak perlu Mas. Namanya sopir itu juga nggak perlu. Jadi batasan-batasannya jangan terlalu berlebihan. Ini 9 bagi saya terlalu berlebihan. Lanjut ke tujuan, bahwa Mas Agung kan pakai, iya oke, gimana? Yang untuk fitur suspensi pegas ini kan memang gimana ya Bu? Di bus premium sama di bus biasa seperti Mercedes ini kan ada perbedaannya di situ Bu. Iya, tapi tidak perlu di batasan ya, bagi saya ya, kalau misalnya nggak ada fitur atau lamanya sopir berkendara, rute yang ditempuh itu bisa dijelaskan di bagian analisis, lebih ke situ menurut saya, ketika misalnya desain joknya seperti ini, tidak seperti jok yang jenis apa gitu, karena memang ini didesain untuk suspensi pegas gitu, dijelaskan di analisis saja. Jadi pembatasannya tidak terlalu banyak banget gitu. Banyak, iya. Ya gitu. Terus tujuannya Mas. Nah, malah saya butuh tujuan yang banyak Mas. Jadi ini kebalikan ya. Pembatasannya terlalu banyak, tujuannya cuma 1. Padahal Mas Agung pakai metodenya itu 3 kan ya. Pasti dari 3 metode itu punya output masing-masing. Nah, minimal berarti tujuannya bisa dibangun jadi 3 tujuan dong harusnya gitu loh. Iya, jadi maaf Bu, Iya. ini waktu saya presentasi seminar proposal itu Pak Irwan menyarankan saya tujuan utamanya aja Bu. Oh, tujuan utamanya saja. Iya, tujuan utamanya aja. Tujuan utamanya saya kan adalah mendesain, jadi tujuannya saya ganti seperti ini Bu. Oh gitu. Karena nanti kalau cuma 1 tujuan, untuk menjawab tujuan itu di kesimpulan akan, bagi saya ya, akan mengalami kesulitan karena kesimpulan kan menjawab tujuan. Jadi kalau tujuannya misal nih ya, 2 atau 3 kan 3 poin misal, nanti kesimpulannya ikut 3 poin gitu. Jadi lebih mudah gitu loh Mas. Misalnya salah satu tujuannya untuk mengetahui tingkat keluhan atau tingkat keluhan MSDS gitu ya, itu nanti bisa dijawab di kesimpulannya, berdasarkan hasil laba seperti ini gitu loh. Jadi output masing-masing metode Mas Agung bisa dijelaskan di kesimpulannya. Bahasanya tuh bisa kepakai gitu loh Mas. Terus di bagian saya minta tolong untuk di bab 2, di tinjauan pustaka, tabelnya diperbaiki ya. Maksudnya tiap ada lanjutan tabel, ada kepala tabelnya. Iya. Ya, jadi biar nggak bingung, ini tadi setelah nomor apa ya, gitu. Kemudian, mana ya tadi catatan saya? Sebentar. Selanjutnya, flowchart, Mas, di bagian bab 3. Flowchart penulisan. Flowchart penulisan halaman berapa ya tadi? Ya, ini halaman 42. Iya, halaman 42. Itu coba deh Mas, di bagian pengumpulan datanya. Iya, Itu pengumpulan datanya, itu memang gitu atau enggak Bu, itu salah Bu. Harusnya? Ya, pengumpulan datanya hanya 1 Bu. Jadi habis pengumpulan data langsung ke pengolahan data. Oh, berarti itu pengulangannya itu berarti yang bawahnya nggak perlu ya? Berarti langsung ke pengolahan ya?
Iya, Bu. Oke, berarti itu jangan lupa nanti diperbaiki karena saya bingung kenapa diulang gitu. Ada Apakah dua. memang pengumpulannya 2 kali? Terus memang ini NBM dulu baru reba ya? Iya, Oke, berarti nanti urutannya pun juga sama ya dari pengolahan, Reba dulu pengumpulan data. dia itu reba dulu baru NBM. Saya Ayo mintanya mana? NBM dulu harus baru reba. iya Ibu. Itu karena untuk mendukung tadi di latar belakang juga. Kan identifikasinya itu kan NBM dulu. NBM baru reba toh. Reba. Iya, Itu oke. Rizka. Bu. Berarti NBM dulu baru reba ya, Mas Agung. Iya Ibu. Kemudian tadi data-datanya, saya mau tanya, tadi Bu Eli juga sempat tanya kan, data antropometri diperoleh dari perusahaan. Apakah memang CV Laksana sedetail itu, Mas, mengukur misalnya Iya Bu. tinggi Soalnya kan bahu dari CV Laksana supirnya sendiri, gitu? dari CV Laksana sendiri dia juga kan punya produksi job sendiri Bu. Oke, berarti dia memang punya basic Iya, iya, bank data sendiri untuk antropometri sedetail iya itu. Ibu. Iya, Misalnya lebar bahu, gitu-gitu iya punya Ibu. ya? Punya. Terus tadi masalah ini ya, jok supir bisa dipakai juga untuk jok Iya, penumpang. data Itu antropometrinya dari penumpang. Makanya saya waktu ngobrol sama Pak Evannya juga saya bingung Bu. Soalnya kan dari Bu Lia kan memang menyarankan untuk pakai data antropometri PEI ya Bu. Nah saya juga udah ngomong itu ke sana pihak ini. Cuman dari pihak desainernya sendiri aja bilang malah menjawab ya emang apa bedanya, kan nanti hasil akhirnya juga ukurannya juga mirip toh gitu Bu. Saya jadi bingung sendiri. gitu. Mereka menghimpun berapa data, Mas? Dan sejak tahun berapa Terakhir saya maksudnya? tahu sih 30 sih Bu. Cuman Iya cuma jadi 30. gini ya, Mas, pastinya kan dari satu perusahaan itu supirnya itu pasti yang pakai bis kan supirnya nggak itu terus gitu loh, Mas. Bisa aja dia Iya, pensiun, digantikan yang lain, ataupun ada hal-hal lain yang menyebabkan supirnya tuh ganti-ganti gitulah ya. Tingkat turnover-nya bisa aja yang mengakibatkan supirnya itu ganti. Nah, untuk mengatasi pergantian supir itu kan berarti kan ukurannya kan lebih baik Mas Agung pakai ukuran secara umum ya, yang memang sudah ada bank data tadi dari apa namanya Ergonomi Indonesia sebenarnya ada tuh di websitenya dan detail ukuran-ukurannya ada lengkap yang bisa dipakai sama Mas Agung. Nah, ini gimana caranya Mas Agung menjelaskan kepada si pihak Siva Laksana gitu bahwa ini tuh datanya berdasarkan antropometri seluruh masyarakat Indonesia gitu, Mas. Dijelaskan di edukasi sedikit gitu kepada pihak Siva Laksananya sehingga iya nanti Bu. kalau dipakai untuk supir Laksana itu juga cocok karena ya tadi sesuai dengan informasi Bu Eli supir Laksana itu tidak bule dia orang Indonesia juga gitu kan ya. Agung. Ya makanya saya juga sebenarnya agak bingung Bu. Soalnya kan dari pihak pelaksana sendiri itu ngomong ya ini nantinya yang pakai itu ya hanya bus dari karoseri Laksana aja. Walaupun nanti setiap PO-nya kan nggak mesen hanya dari Laksana aja, tapi kan jadi ada pembedanya. Nah pihak Laksana tuh kekehnya di situ Bu. Jadi saya agak bingung. Oh gitu. Dan nanti bisa didiskusikan lagi ya seperti apa karena akan memang lebih baik gitu menggunakan bank data yang udah ada karena lebih umum gitu loh. Sentilnya tinggal dipilih mau Maaf Bu, persentilnya mungkin saya ingin berapa persen. sekaligus. Gimana? Ini saya mau share yang bank datanya. Oke. Apa terlihat Ibu? Kok saya belum lihat ya? Oh belum ya. Ini mungkin di stop share dulu kali ya Mas. Nah, diganti. Ini kan Ibu bank datanya yang dimaksud.
Iya, iya itu. Tapi ada juga yang lebih lengkapnya lagi, Mas. Nanti ada bukunya juga. Itu Kenapa? di Yang ini apa? nggak lengkap. Iya, yang ini nggak lengkap kalau dari yang ini. Kayak tinggi Kayak tadi bahu yang kan saya bilang, dipakai ya. Lebar ya sisi bahu tinggi pinggangnya dipakai. nggak ada. Apa, Mas? Di sini yang nggak ada tinggi pinggangnya gitu, sama Tinggi lebar pinggang. pinggang. Iya. Lah itu lebar pinggul kan sama, Mas? Beda Ibu, lebar pinggul. Kalau Eh, pinggang kan lebih atasnya pinggul. pinggang dan eh apa namanya, dimensinya disesuaiin dulu, Mas. Di dalam website itu juga dijelasin yang dia maksud lebar sisi bahu seperti apa, lebar bahu bagian atas itu seperti apa. Karena dimensi apa namanya, itu udah dijelasin di bagian atas, Mas. Atas lagi di bagian kompilasi data atau di bagian antropometri kalau nggak salah ya. Atasnya lagi. Nah, bagian pengukuran. Nah, itu ada dimensi antropometri. Nah, di situ ada lengkap tuh gambar-gambarnya. Nah, misalnya nih D8 itu kan mungkin salah satu data yang di D10 itu ya. Jadi kata-kata kayak popliteal yang mungkin Mas Agung belum common ya atau belum umum mendengarnya, di situ disesuaikan, Mas. Lengkap kok sebenarnya. Lihat dulu gambarnya ini, kemudian Ya. baru berlanjut ke data yang tadi gitu loh, Mas. Iya Ibu. Gitu ya, nanti dicoba dulu ya. Oke, saya mau mempercepat lagi karena kita nanti ada seminar lagi. Selanjutnya, Oh iya. Ibu. ini Mas, uji-uji kalau memang pakai uji ya, itu jelasin dulu Mas respondennya berapa, alasan menggunakan jumlah responden segitu tuh apa, dengan metode samplingnya apa, itu harus ada ya. Selanjutnya, kalaupun ada uji statistik, bukan mencantumkan urutan gimana Mas Agung melakukan pengolahan dengan SPSS-nya. Kayak misalnya input data, analyze, klik Oh analyze iya. itu nggak perlu, Mas. Tapi Iya. tampilkan H0, H1, daerah kritis, kesimpulan ujinya apa, interpretasinya seperti apa, itu yang lebih kita perlukan, bukan langkah-langkah pengolahan SPSS-nya ya. Iya Ibu. Ya, jadi nggak perlu di screenshot SPSS-nya segala macam, bagi saya tidak perlu berarti, ya, jadi lebih ke tapi kan nanti kan hipotesisnya. datanya diganti ya Bu. Berarti kan Iya, ini nanti kalau semua hilang juga ya Bu. Uji keseragaman, uji kecukupan, pakainya uji normalitas. ya tergantung ya, kalau untuk ini uji keseragaman untuk apa? Kalau misalnya untuk hasil kuesioner NBMU ya bisa. Atau ini untuk apa tadinya? Untuk antropometrinya aja. Antropometri Bu. Kalau Iya. antropometrinya udah ngikutin di apa berdasarkan tadi antropometri Indonesia nggak perlu sebenarnya. Akan lebih mudah kan tanpa perlu uji. Iya, sebenarnya Bu Lia juga udah mempertegas itu sih Bu, untuk memudahkan juga. Ya Cuman kan? memang saya bingungnya di situ dengan Pak Evannya itu. Oh gitu, oke. Dan yang terakhir Mas, untuk sarannya tadi memang banyak saran yang sudah disarankan ya, di situ dituliskan beberapa poin. Tapi berikan saran penelitian selanjutnya juga ya. Oh iya Bu. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Irwan. Baik, terima kasih Bu Rizka. Selanjutnya konfirmasi dari Pak Irwan. Mas Agung, Iya Pak. ada beberapa catatan revisi dari Pak Irwan. Yang pertama tadi belum ada kerangka teoritis ya di presentasinya ya. Oh iya Pak. Itu ya kalau di penelitian itu cukup penting ya kerangka teoritis. Kerangka teoritis itu apa yang metode yang mau dipakai ya, asalnya dari literaturnya siapa gitu ya. Kemudian yang kedua, ini Mas Agung Putra kan
tadi memakai 3 metode ya, NPM, reba, sama antropometri ya. Antropometri. Cuma antara NPM dan reba itu kalau hasilnya berbeda bagaimana Mas? Tadi kan NPM hasilnya adalah sedang ya, tingkat kesakitannya sedang ya. Sementara reba itu hasilnya adalah tinggi ya. Nah itu gimana Mas? Iya. Mau Ya, perbedaannya itu karena ini Pak, kalau di NBM itu kan hanya keluhan yang berasalkan dari apa yang dirasakan. Sementara dari rebanya itu setelah didetailkan, nilai itu jadi tinggi karena ada tambahan dari nilai activity score-nya Pak. Kayak tadi yang gerakan repetitif, terus tubuh yang statis, begitu Pak. Iya, tapi seharusnya itu sudah ini ya, sudah dari NPM kan seharusnya sudah itu Mas, mengindikasikan. Kalau dari sisi ini, maka dari sisi NPM saja itu kan mengindikasikan sebenarnya itu sebenarnya belum begitu perlu sekali Betul. untuk diperbaiki ya sebenarnya ya. Biasanya kalau dari sisi perlunya penelitian begitu, itu NPM-nya biasanya tinggi-tinggi begitu ya. Rasa sakitnya ya. Nah, itu nanti kalau mau melakukan desain ya, rancangan perbaikan di dalam kasus ini adalah jok untuk sopir bis ya. Sementara kalau ini adalah harapan dari pihak pemilik bis ya, dari pihak pemilik bis untuk dibuatkan desain jok baru. Tapi dari sisi NPM itu tidak benar-benar diperlukan. Sebenarnya NPM-nya sebenarnya jangan dimasukkan. Ya. Seharusnya begitu ya. Jadi pembuatan jok ini dasarnya bukan karena NPM tapi karena reba gitu ya. Kalau dari dasar NPM itu tidak begitu diperlukan, kan sedang ya. Sedang itu ya. Nah, yang biasanya dari penelitian-penelitian tentang ergonomi, dasarnya perbaikan karena NPM-nya itu sakit, Mas. Sakit atau sangat sakit begitu ya. Nah, dari sini kan setelah diidentifikasi lebih dalam, ternyata ya tidak terlalu sakit ya, bahkan sedang ya. Sedang itu ya tidak sakit. Ya. Seperti itu ya sebenarnya ya. Jadi kalau ini dibuat analisa ya, analisa awal NPM, malah ini tidak mendukung kepenelitian ya. NPM ini tidak mendukung kepenelitian karena tidak memperberat atau memperberat indikasi di latar belakang ya. Itu ya catatan Pak Irwan ya. Kemudian tadi kan buat banyak persentil ya Mas. Berapa tadi? Ada 5, 10, 50, 95 berapa? Totalnya berapa? Buat analisa berapa persentil, Mas? Ada 5, 10, 25, 50, 75, 90, dan 95. 6 ya? 6 persentil ya? Lebih? Iya, Pak. Ya, sekitar 6 persentil. 7, Pak. 7. Nah, itu kan dari persentil yang dibuat, itu sebenarnya 1 saja sudah cukup ya. Tapi yang boleh yang 7 juga boleh, tapi nanti ditentukan yang dipakai hanya 1 kan? Untuk, iya, Pak. Nah, itu sudah ditulis ya? Sudah, Pak. Untuk tinggi apa? Tinggi sandaran, kemudian tinggi duduknya ya. Itu dipilih persentil yang berapa? Persentil 5 apa dipilih persentil 50 apa dipilih Iya, udah, Pak. 95 sudah ditentukan ya. Sudah.
Oke. Tapi itu sebagai dasar untuk membuat desain jok, desain anthropometric jok ya. Nah, itu belum dibuat ya. Desain anthropometric jok itu dari persentil-persentil tadi kemudian digambarkan rancangan desainnya ya. Nah, nanti ada ukurannya. Tinggi joknya sekian karena persentil berapa, lebarnya persentil berapa, totalnya berapa, misalkan 18,5 cm, tinggi joknya berapa, misalkan ya 70, berapa sentimeter, dasarnya adalah persentil berapa, dan seterusnya. Itu belum ada ya Mas, gambar seperti itu ya. Ada ini Pak, di penentuan konsep persentilnya Pak. Nah, itu kan cuma tulisan ya. Tulisan-tulisan kan, nomor 1 untuk apa, tinggi sandaran, dasarnya ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, tapi tidak muncul di desainnya loh Mas. Oh iya Pak. Nah, desainnya tiba-tiba kan kursi jok sudah dikulitin, sudah dalam bentuk jadi begitu ya. Nah, itu kurang tepat ya untuk seorang peneliti. Itu lahirnya seperti itu ada dasarnya. Ya. Ada dasarnya ya. Semua adanya desain yang terlihat di situ itu ada dasarnya. Pertama dari segi tinggi, lebar, kemudian macam-macamnya itu ada dasarnya ya. Ini berdasarkan ukuran ini, kenapa tingginya segini, dasarnya ukuran ini. Gitu. Itu di dalam gambar, Mas. Di dalam gambar ya. Oh iya Pak. Nah, itu belum ada ya. Nah, kita suruh membayangkan sendiri ya dari tulisan tadi yang ada 9 ukuran ya, 9 ukuran antropometri ya. Iya. Itu kan diurai 1, 2, 3, 4. Kemudian tiba-tiba muncul gambarnya. Nah, ini seperti tidak ada penjelasan ya di dalam gambar itu ya. Iya. Nah, ini Mas Agung membuat gambar atau membuat prototipe produk, Mas? Membuat gambar Pak. Membuat gambar ya. Nah, kurang ya kalau membuat gambar kurang ya. Sebagai engineering tadi gambarnya harus ada ukuran-ukurannya ya. Buat gambar ya. Iya Pak. Nah, ini terus pembuktiannya gimana, Mas? Ini belum ada, Pak Irwan lihat pembuktiannya tidak ada ya. Karena penelitian itu harus terbukti ya. Kalau ini penelitian dari NPM, kemudian REBA, kemudian terakhir antropometri, dibuat desainnya, ini namanya penelitian teoritis. Sementara kalau penelitian itu harus dua hal. Yang pertama teoritis, yang kedua adalah empiris. Nah, kalau ini dianggap sukses di simpulannya ya, ini dianggap sukses, ini baru sukses secara teoritis. Ya. Nah, secara empirisnya belum ada ya. Empirisnya adalah bahwa hasil penelitian ini terbukti. Nah, ini Pak Irwan belum lihat pembuktiannya ya. Nah, nanti dibuat ya, Mas. Pembuktiannya Iya, tidak Pak. ada ya. Pembuktiannya tidak ada. Padahal sebagai seorang saintis ya, pembuktian itu penting karena selama tidak ada pembuktian, orang masih skeptis. Ini kan hanya secara teoritis ya. Nah, teoritisnya begitu. Coba buktikan ya. Nah, itu melengkapi penelitian ya. Empiris, teoritis dan empiris. Gitu ya. Nanti diperbaiki ya, Mas. Iya, Pak. Oke. Alhamdulillah ya. Ini sudah data revisi dari Pak Irwan, sudah Pak Irwan sampaikan semua. Selanjutnya konfirmasi dari Bapak Ibu dosen pembimbing. Dipersilahkan Bu Lia dan Pak Andri, monggo. Dari Bu Rizka saya tunggu WA sih. Ya, baik, terima kasih Pak Irwan. Izin masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Irwan Sugandar STMP selaku Ketua Tim Penguji pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Deli Masida, Bu Rizka, dan Bu Lia selaku dosen pembimbing kedua, dan khususnya kepada Mas Agung Putra Setiawan. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat Mas Agung sudah pada hari ini sudah sampai tahap seminar progres ya. Iya, Jadi Pak. saya mendengarkan, menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu penguji, khususnya banyak sekali memberikan masukan revisi ya. Nanti revisi perbaikan itu harus dikerjakan. Nanti sebelum ke penguji mungkin bisa saya atau kuliah dulu selaku dosen pembimbing ya. Karena tujuan dari Iya, Pak. revisi yang masukan yang disampaikan oleh Bapak Ibu penguji tadi adalah untuk tugas akhir Mas Agung nanti bisa lebih baik ya. Nah saja semoga nanti ini seminar progresnya bisa lulus dan bisa Amin. ditekan ke tahapan sidang ya, sidang tugas akhir. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu tim penguji yang sudah memberikan masukan kepada Mas Agung Putra pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andre. Selanjutnya konfirmasi dari Bu Nusulia. Monggo Bu. Oke, mungkin Bu Nusulia ada keperluan. Baik. Jadi kita masuk ke sesi terakhir adalah pengumuman. Berdasarkan nilai-nilai dari Bapak Ibu dosen, maka bisa kita umumkan bahwa seminar progres mahasiswa atas nama Agung Putra Setiawan dapat dinyatakan diluluskan, alhamdulillah. Dan selanjutnya nanti untuk seluruh catatan revisi bisa ditanyakan kepada Mbak Astri untuk di-download dan dikerjakan semuanya. Baik, terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta para mahasiswa yang hadir. Kita tutup acara ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan, terima kasih Bu Eli dan Bu Rika. Ya, Mas.